Ya, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi ya dengan video dari Rumah Kebun Jamur. Kali ini saya ingin mencoba membuat ini ya, video panduan untuk pemula ya, atau buat teman-teman yang ingin memulai bisnis usaha budidaya jamur tiram itu seperti apa nanti gambarannya ya. Jadi akan saya perlihatkan mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan dan nanti dikerjakan dalam menjalankan usaha budidaya jamur tiram ini ya teman-teman. Saya ingin menunjukkan nanti dalam bentuk ada beberapa foto dan video dari petani-petani yang selama ini kita dampingi ya. Ya, jadi yang perlu dikerjakan pertama adalah menyiapkan rumah jamurnya teman-teman ya. Jadi bentuknya seperti ini ya kurang lebih. Rumah jamurnya dengan atap itu cukup dengan bahan plastik UV saja yang dilapisi bagian bawahnya dengan paranet. Kemudian bagian dindingnya juga ditutup dengan paranet saja ya, dan diusahakan untuk mencari tempat itu yang dekat dengan pepohonan ya, karena itu sangat membantu sekali dalam menjaga suhu dan kelembapan yang nyaman untuk tumbuh jamur nantinya ya. Ya, lalu dindingnya ya gambarnya seperti ini, tutup dengan cukup paranet saja. Lalu kemudian raknya ya seperti ini teman-teman ya, cukup dengan bambu saja, itu yang lebih murah kalau untuk sebagai pemula ya. Nanti kalau misalnya sudah berkembang itu bisa dengan bahan galvalum yang lebih awet ya. Ya, jadi rak-raknya nanti akan diisi backlog seperti ini ya, dan tujuannya karena nanti memang jamur itu tumbuhnya dari depan dan belakang ya teman-teman ya, seperti ini ya kurang lebih. Yang perlu dikerjakan lagi teman-teman nanti adalah perlu membeli backlog ya. Jadi tidak membuat sendiri. Ini namanya backlog media tumbuh jamur teman-teman ya. Silahkan nanti mencari produsen pembuat backlog ya. Ya, nanti diusahakan beli yang sudah ada perambatan warna ya, putih dari bibitnya seperti ini. Jadi yang perlu teman-teman kerjakan adalah menunggu warna putihnya sampai putih penuh seperti ini ya. Dari depan sampai belakang pastikan putihnya merambat penuh sampai belakang seperti ini. Dan yang kemudian yang perlu dikerjakan ya selama menunggu warna putihnya sebenarnya tidak ada ya. Ya, nanti kemudian yang perlu dikerjakan kalau warna putihnya sudah putih sampai penuh sampai belakang adalah dengan yaitu melepas kapasnya teman-teman ya. Jadi cukup dilepas kapasnya saja dengan cara dijabut biasa seperti ini ya. Dijabut saja, pastikan tidak ada yang tertinggal ya. Kemudian dengan tujuan nanti ini ya, jamurnya akan tumbuh lewat lubang dari kapas yang dilepas tadi ya. Kemudian bagian belakangnya teman-teman perlu dilubang ya dengan menggunakan alat cutter ya atau pisau yang tajam. Bisa berbentuk kotak atau segitiga ya. Di sini juga saya perlihatkan bagaimana cara memotong plastik bagian belakangnya itu ya. Ya, jadi setelah ini ya, setelah putihnya penuh tadi ya teman-teman ya, pastikan kalau mau melakukan pelepasan kapas dan melubang belakang itu pastikan putihnya penuh sampai belakang dulu ya. Baru kapasnya tadi dilepas, lalu bagian belakangnya ini nanti dilubang ya dengan menggunakan cutter seperti ini ya. Jadi ini saya contohkan, itu kan ada garis tengah plastik ya, pastikan ada di bagian kiri dan kanannya nanti ya dari garis tengah plastik itu ya. Dibuat ini contohnya kotak seperti ini ya, yang sering saya contohkan ke petani pelanggan kita. Kira-kira ukurannya hampir sama dengan diameter dari cincin yang dilepas kapasnya tadi teman-teman ya. Ya, sekitar mungkin 2-3 cm ini teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini, dibuat kotak saja ya. Jadi nanti jamur juga akan tumbuh lewat belakang seperti ini ya. Bisa kita lihat. Nanti plastiknya juga dihilangkan teman-teman ya. Kemudian yang perlu dikerjakan selama menunggu jamurnya tumbuh adalah dengan menyiram bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman. Bisa dengan langsung menggunakan ember seperti tadi. Kemudian melakukan pengkabutan, pastikan harus melakukan alat ya, pengkabutannya harus dengan alat yang keluarnya kabut teman-teman ya, tidak boleh menggunakan selang langsung. Pastikan menggunakan alat yang keluarnya kabut seperti ini. Kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah ini ya, jangan sampai pastikan airnya jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena tujuannya itu bukan untuk menambah air di backlog tapi hanya untuk membasahi permukaannya saja. Jadi pastikan jangan sampai terlalu banyak dalam melakukan pengkabutan seperti ini. Jadi ini hanya secukupnya saja, dan tentu menyesuaikan ya. Kalau musim panas bisa sehari bisa sampai 3 kali pagi siang sore. Kalau musim hujan mungkin seminggu hanya 2-3 kali saja. Nah, nanti akan mulai tumbuh tunas seperti itu ya. Nah, di sini tumbuh tunas yang lebih besar nih teman-teman ya. Tapi ini belum siap dipanen ya. Jadi di sini saya perlihatkan ciri jamur yang siap dipanen ya. Nah, seperti ini belum ya, karena masih terlihat seperti payung. Jadi belum terlalu mekar ya. Nah, kalau atasnya ini ya, ini yang siap untuk dipanen seperti ini teman-teman ya. Bagian pinggir daunnya sudah mulai mekar ya, dan sudah mulai agak bergerigi ya, seperti bergelombang seperti itu ya. Nah,
seperti ini yang ciri yang bisa dipanen teman-teman ya. Jadi bukan dari ukuran daunnya, tapi dilihat dari pinggir daunnya ya. Asalkan dia sudah mekar, itu nanti jamurnya segera dipanen saja. Karena kalau ditunggu lebih besar lagi, ini justru nanti akan jadi tua dan layu nanti ya. Biasanya makin banyak pecah-pecahnya. Jadi kalau seperti ini, dia masih bisa tumbuh lebih besar lagi ya kalau seperti itu. Nah, di sini gambar yang lebih jelas teman-teman ya, dia sudah mekar, bagian pinggirnya seperti bergelombang bergerigi ini ya. Nah seperti ini yang harus segera dipanen teman-teman ya, jadi jangan sampai terlambat panen. Nah, seperti ini juga lebih jelas lagi ya, ini contoh yang harus segera dipanen teman-teman ya. Kemudian di sini saya ingin menunjukkan ya mengenai bagaimana cara memanennya teman-teman ya. Jadi dengan cara dicabut ya, pegang bagian pangkal dari akarnya ini ya, dipegang semuanya, lalu dicabut saja langsung ya, jadi bukan dengan dipotong tapi dicabut ya, cabut saja dan pastikan ya tidak ada akar yang tertinggal di bekas akar yang kita cabut tadi teman-teman ya, karena kalau masih ada akar yang tertinggal itu nanti dia akan memancing hama ya. Jadi pastikan kita mencabutnya bersih ya. Kalau misalnya ada yang tertinggal segera nanti dicongkel saja ya, dibersihkan dengan pisau ya. Jadi cara panen seperti ini teman-teman ya, dengan ciri-ciri seperti tadi ya. Bagian pinggirnya sudah mekar, dia pinggir daunnya juga sudah ini ya bergelombang itu ya tuh ya. Kemudian yang perlu dilakukan teman-teman ya, yaitu membersihkan akarnya ya. Jadi sebelum kita setor ke pelanggan ya, itu kita bersihkan akarnya seperti ini, kita potong saja, kita hilangkan bagian akar yang tadi menempel dengan serbuk gergaji ya dari media tadi itu. Kita potong dengan cutter, dengan alat yang tajam ya. Bisa juga dengan gunting, kalau gunting dengan menggunakan gunting seng itu teman-teman ya, karena kalau gunting biasa nggak kuat ya. Kita hilangkan juga ya bagian daun-daun yang kecil ya, yang dia kering ya, sekiranya dia tidak tumbuh dengan baik kita hilangkan saja. Jadi kalau kita setor ke pelanggan ya pastikan harus kita jaga kualitas jamurnya ya, kita pastikan memang jamur-jamurnya itu memang dengan kondisi yang baik ya. Ya jadi seperti ini, sudah bersih seperti ini, nanti langsung kita bisa nanti ini ya, kita kemas teman-teman ya, untuk kita store ke pelanggan atau bahkan nanti bisa kita olah ya. Ya jadi seperti ini ya kalau persiapan setiap panen ya. Ya kalau panen juga menggunakan keranjang-keranjang seperti ini teman-teman ya, yang bisa muat banyak, lalu juga ini ya ada ventilasinya, ada lubang-lubangnya ya. Dan jangan lupa nanti ditimbang dulu ya untuk nanti di store ke pelanggan. Bisa dikemas dengan plastik besar seperti ini ya, atau juga dikemas dalam plastik yang lebih kecil seperti ini ya, tergantung permintaan dari pelanggan kita nanti bagaimana ya. Dipastikan dari plastik tertutup rapat teman-teman ya. Ya ini contoh-contoh dari kegiatan petani yang kita dampingi selama ini ya. Kebetulan ini ada panti asuhan yang kita dampingi teman-teman ya. Ya jadi kegiatan di sana selain mengemas dan menjual jamur segar, juga mereka ini mengolah dalam bentuk olahan juga teman-teman ya. Diolah di ini ya, diolah sebagai keripik ini teman-teman ya. Jadi permintaannya juga cukup banyak ya. Jadi itu tadi gambaran ya teman-teman mengenai apa saja ya yang perlu dikerjakan ya. Nanti kalau tumbuh banyak jamurnya kalau panen raya seperti ini teman-teman ya. Jadi memang jamur tiram itu tumbuhnya tidak serentak ya, akan saling bergantian, tapi nanti ada masanya juga di mana hampir semua backlog itu medianya itu tuh hampir semuanya tumbuh berbarengan seperti ini ya, namanya panen raya ya. Ya jadi pastikan juga teman-teman nanti kalau mencari backlog dari ini ya, yang produsen dengan yang bisa menghasilkan backlog yang berkualitas ya teman-teman ya. Jadi ini contoh juga masalah untuk dijamur teman ya, ada hama yang namanya hama gurum seperti ini, yaitu cara mengatasinya dengan obat mereknya Marsal seperti ini teman-teman ya. Pastikan teman-teman sedia Marsal seperti ini. Kita juga selalu menyediakan panduan seperti ini untuk pemula ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak ya mengenai budidaya jamur, tentu bisa menghubungi Rumah Kebun Jamur ya dengan nomor yang tercantum di gambar ini ya. Oke, sekian, terima kasih.